Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari kelompok DOSP 1 ingin mempresentasikan praktikum final project yang telah kami selesaikan bersama-sama. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizwan Firdaus. Kemudian ada anggota tim lainnya yakni Mbak Deva Dewi Utami, kemudian Mbak Berliana Putri Buana, lalu Mbak Mutia Haryati Diva, serta Mas Ilhan Aulia Mujadin. Industri makanan ringan merupakan salah satu sektor yang sangat kompetitif dan terus berkembang. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghadirkan inovasi produk, tapi juga harus efisiensi dalam distribusi dan logistik. Crunchy Core Snacks, sebuah produsen makanan ringan yang berbasis di Amerika Serikat, saat ini sedang dalam tahap ekspansi di wilayah Barat Daya. Dalam proses ini, perusahaan menghadapi tantangan penting, khususnya dalam menentukan lokasi pabrik baru yang paling optimal. Lokasi ini harus mempertimbangkan kapasitas produksi minimum, biaya pembelian bahan baku, serta ongkos transportasi baik bahan baku maupun produk jadi. Selain itu, perusahaan ini juga mengolah distribusi produk secara efisien ke beberapa kota dengan tujuan untuk minimalkan total biaya logistik yang dihitung berdasarkan berat, muatan, dan jarak tempuh. Tidak hanya itu, dari sisi operasional, Cranky Core juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan staf khususnya pada pemrosesan pemesanan. Di sini penting untuk menentukan jumlah staf yang ideal agar dapat menjaga efisiensi biaya sekaligus mempertahankan tingkat layanan yang baik kepada pelanggan. Baik, untuk tujuan penelitiannya yang pertama adalah membuat model optimasi lokasi produksi untuk minimalkan biaya total. Kemudian analisis sensitivitas terhadap perubahan biaya transportasi. Kemudian evaluasi kinerja sistem pelayanan pesanan dengan model antrian. Kemudian memberikan rekomendasi strategis untuk ekspansi dan efisiensi operasional. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, yang pertama menyediakan solusi kuantitatif untuk pengambilan keputusan logistik, kemudian meningkatkan efisiensi distribusi dan alokasi sumber daya, mengaplikasikan linear program dan teori antrian dalam studi nyata, kemudian menunjukkan kontribusi analisis operasional terhadap daya saing bisnis. Selanjutnya itu ruang lingkup penelitian. Fokus kami pada 4 lokasi pabrik, yaitu Yuma AZ, Fresno CA, Tucson AZ, dan Pomana CA. Produk yang dianalisis yaitu regular chip, green onion chip, dan party mix. Kemudian transportasi menggunakan truk dengan tarif total 0,15 per ton mil. Kemudian model antriannya yaitu menggunakan Poisson atau kedatangan dan eksponensial layanan. Tidak mencakup faktor eksternal seperti iklim dan regulasi. Baik, saya mungkin akan melanjutkan bagian kedua, yaitu modeling dan formulation. Slide ini menjelaskan konteks masalah dan data yang digunakan dalam analisis. Crunchy Core Snack adalah perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang sedang mengevaluasi efisiensi staf dan pemrosesan pesanan. Kita memiliki 4 opsi lokasi pabrik, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona, dengan masing-masing memiliki biaya pembelian dan biaya pengiriman bahan baku yang berbeda. Produk yang dihasilkan adalah keripik reguler, keripik bawang hijau, dan party mix, masing-masing dengan kombinasi bahan jagung, gandum, dan kentang. Pelanggan utama perusahaan berada di 3 lokasi, yaitu Salt Lake City, Albuquerque, dan Phoenix, dengan permintaan spesifik untuk tiap jenis produk. Selain itu, bagian ini menjelaskan aspek pemrosesan pesanan. Rata-rata kedatangan pesanan adalah 20 per jam, dan masing-masing diselesaikan dalam waktu 4 menit. Kita akan membandingkan 2 skenario jumlah staf, yakni 5 staf saat ini dan potensi pengurangan menjadi 4 staf. Terakhir, kami mendefinisikan 3 variabel keputusan, yaitu jumlah produk yang dikirim dari pabrik ke pelanggan, yang kedua pemilihan lokasi pabrik, dan jumlah staf di bagian pemrosesan pesanan. Selanjutnya, slide ini menjelaskan model optimasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Tujuan utamanya adalah meminimalkan biaya operasi dan yang terdiri dari biaya pembelian bahan, biaya pengiriman bahan baku, biaya pengiriman produk, dan biaya pemrosesan pesanan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kita menetapkan beberapa kendala. Di antaranya, kapasitas produksi tiap pabrik dibatasi hingga 20.000 per tahun. Yang kedua, permintaan pelanggan harus dipenuhi untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, pemakaian bahan baku harus sesuai dengan komposisi produk. Yang keempat, untuk efisiensi staf, kita menggunakan pendekatan model antrian MMC untuk menghitung utilisasi staf, jumlah rata-rata pesanan dalam sistem, dan waktu tunggu. Yang terakhir, untuk skenario 5 staf, probabilitas jumlah pesanan dalam sistem melebihi 3 harus tetap di bawah 6%. Model ini memberikan dasar kuat untuk melakukan simulasi dan pengambilan keputusan terbaik dari sisi logistik maupun efisiensi operasional. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke proses data. Yang pertama ada data proses tutorial, yang dimana data proses tutorial ini mencakup input lokal pabrik, kapasitas, dan biaya bahan baku. Lalu yang kedua ada permintaan pelanggan dan lokasi. Yang ketiga ada jarak distribusi dan biaya. Lalu yang keempat ada data sistem antrian, yang meliputi layanan, staf, biaya, waktu tunggu. Lalu yang kedua, dalam proses data ada juga yang namanya optimization process. Yang dimana optimization process ini terbagi lagi menjadi ke variabel YI atau biner, di mana ini kita sebut dengan pabrik aktif. Lalu yang kedua, variabel XIJ, yaitu distribusi produk. Lalu yang ketiga, fungsi objektif. Ini adalah minimasi biaya total. Yang keempat, ada kendala, yaitu mencakup kapasitas, permintaan, komposisi, aktivasi. Selanjutnya, di proses data terdapat sensitivity testing, yang dimana sensitivity testing ini meliputi biaya transportasi naik, kapasitas produk naik, permintaan berubah, biaya waktu tunggu atau gaji staf. Lalu langkah yang dapat diambil adalah menentukan baseline, mengubah parameter, menjalankan ulang, dan membandingkan hasil. Setelah proses data, terdapat analisis. Yang pertama ada result analisis, yaitu adalah yang pertama, total biaya tahunan dapat dipecah ke yang pertama, biaya tetap pembelian, yang kedua, biaya bahan baku, lalu yang ketiga ada biaya distribusi. Lalu yang kedua, jumlah staf optimal tergantung pada biaya total yang mencakup gaji staf dan biaya waktu tunggu pelanggan. Lalu terdapat sensitivity analysis juga. Di sini ada tabelnya. Yang pertama ada parameter tarif transportasi. Ini baseline-nya adalah baseline value-nya ada $0,15 dengan uji nilai baru $0,20. Dengan dampak jika biaya total naik, maka lokasi terdekat lebih diprioritaskan. Lalu yang kedua, parameter gaji staf, baseline value-nya 40.000 dengan uji nilai baru 45.000, yang mana di dampaknya jika biaya staf naik, jumlah staf minimal mungkin diperlukan. Lalu yang ketiga ada permintaan Punix dengan baseline value-nya yaitu 1,8 party mix dengan uji nilai baru 2,5 party mix. Yang mana berdampak jika produksi meningkat, mungkin perlu membuka lokasi yang baru. Lalu yang ketiga ada kapasitas lokasi pabrik yang dimana baseline value-nya adalah 20 dengan uji nilai baru 25 dengan dampak jika dapat lebih fleksibel maka bisa mengurangi jumlah pabrik aktif. Kemudian kita lanjut ke bagian 4.3.1 mengenai case study final project. Jadi dalam hal ini kita diberikan tugas untuk menganalisa apakah mungkin suatu perusahaan melakukan efisiensi dengan cara mengurangi staf dari 5 staf menjadi 4 staf. Nah, dengan berbagai macam parameter-parameter yang sudah diberikan seperti halnya rata-rata gaji setiap hari 40.000 per jam, kemudian biaya waktu tunggu 15.000 per jam dan sebagainya. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung dengan menggunakan beberapa metode ya. Yang pertama menggunakan metodologi perhitungan, model antrian, MMC, dan juga kita nanti menggunakan aplikasi POM QM.
Jadi seperti ini data yang telah kami rangkum dari permasalahan yang diberikan. Kita coba membuat beberapa tabel. Tabel pertama terkait resume hasil analisa 5 staff. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian juga ada tabel resume dari hasil analisa 4 staff. Nah, jadi ini bisa kita bandingkan ya. Kalau dari hasil perhitungan ini sebaiknya perusahaan tidak melakukan pengurangan ya, sebaiknya tidak melakukan pengurangan karena dengan berbagai pertimbangan yang bisa kita lihat dalam tabel ya. Lalu di sini juga kita diminta untuk melakukan perhitungan menggunakan aplikasi POM-QM membandingkan antara 5 kasir dan 4 kasir. Kemudian kita lanjut ke bagian kesimpulan dan rekomendasi. Jadi setelah tadi kita melakukan perhitungan dengan metodologi sistem antrian, juga kita melakukan perhitungan dengan bantuan aplikasi PMQM, maka tim kami menyimpulkan ada beberapa hal, yakni yang pertama pengurangan jumlah staf dari 5 menjadi 4 itu dapat menghemat biaya operasional sebesar 254.000 per hari. Tetapi peluang terdapat lebih dari 3 pesanan dalam sistem mencapai 8,26%. Jadi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan manajemen, yakni syaratnya harus di bawah 6%. Kemudian selain itu waktu tunggu pelanggan meningkat 37% dari 4,44 menit menjadi 6,1 menit yang dapat berdampak negatif terhadap kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Jadi rekomendasi yang bisa tim kami sampaikan, yang pertama, kebijakan pengurangan staf menjadi 4 orang itu tidak disarankan. Kemudian disarankan untuk tetap menggunakan 5 staf agar tetap memenuhi target layanan dan menjaga kualitas serta kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya dari hasil penelitian, pengolahan, dan juga analisa data didapatkan bahwa kesimpulan yang pertama, pengurangan jumlah staf dari 5 menjadi 4, setiap staf dapat memproses 15 pesanan per jam. Sementara tingkat kedatangan pesanan rata-rata adalah 20 pesanan per jam. Kemudian pengurangan staf menjadi 4 orang memang menghasilkan penghematan biaya operasional sebesar 254.000 per hari. Namun, analisis menunjukkan bahwa probabilitas lebih besar jika pesanan dalam sistem meningkat menjadi 8,26%, melebihi batas toleransi manajemen sebesar 6%. Kemudian, selain itu, rata-rata waktu tunggu pelanggan meningkat hingga 37% dari 4,44 menit menjadi 6,1 menit. Meskipun ada penghematan biaya, dampak negatif terhadap kualitas layanan pelanggan cukup signifikan, baik dari segi waktu tunggu maupun kepadatan sistem. Selanjutnya untuk saran, yang pertama, pengurangan jumlah staf dari 5 orang menjadi 4 orang tidak disarankan karena walaupun memberikan penghematan biaya, performa layanan menurun dan tidak memenuhi kriteria manajemen terkait probabilitas antrian. Yang kedua, disarankan untuk tetap mempertahankan 5 staf demi menjaga kualitas layanan memenuhi standar operasional dan menghindari peningkatan waktu tunggu yang dapat berdampak pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perusahaan juga perlu memonitor parameter biaya distribusi dan permintaan pasar secara berkala, karena perubahan kecil dapat mempengaruhi keputusan strategis seperti lokasi pabrik dan alokasi kapasitas. Yang keempat, penggunaan model kuantitatif seperti linear programming dan model antrian terbukti efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan sebaiknya terus digunakan untuk mendukung efisiensi rantai pasok dan operasional di masa depan.